Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Sangat tidak mudah bertahan pada hari ini. Tak ada yang benar-benar siap menghadapi pandemi. Banyak dari kita yang benar-benar tak berkutik, dipaksa bertahan di musim yang paceklik. Rencana yang tersusun rapi menjadi berantakan. Target-target berguguran di tengah jalan. Kita bertahan dengan yang masih tersisa untuk menyongsong normal baru yang tiba. Agar tidak tumbang dalam kebangkrutan, adaptasi apa saja yang perlu disiapkan? Belajar dari pandemi, industri telekomunikasi. Kebijakan social distancing dan work from home berimbas pada meningkatnya demand penggunaan aplikasi telekonferensi seperti Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Hal ini berdampak pada melonjaknya penggunaan kuota internet masyarakat di berbagai lapisan. Dari sisi dunia pendidikan, school from home atau pembelajaran jarak jauh juga meningkatkan akses ke internet yang lebih tinggi daripada biasanya. Di sektor jasa, maraknya penggunaan layanan kesehatan dengan sistem telemedicine juga melonjakkan kebutuhan akan kuota internet. Pada akhirnya, seluruh aktivitas masyarakat beralih ke media online, seperti konser, webinar, dan juga Instagram Live. Lantas, bagaimana provider telekomunikasi merespon kebutuhan netizen? Menurut PwC, dalam tulisannya yang berjudul Considering Sector Specific Impacts of the COVID-19 Outbreak, terdapat 6 fokus strategi perusahaan telekomunikasi dalam merespon pandemi. Salah satunya adalah strategi yang berfokus kepada customer. Perusahaan telekomunikasi melihat adanya peluang permintaan yang besar dari customer akan kebutuhan kuota internet di masa pandemi ini. Peluang inilah yang mendorong perusahaan telekomunikasi menjalankan strategi mereka di tengah krisis pandemi. Lalu, apa saja strategi mereka? Ada 2 strategi yang dijalankan dalam rangka adaptive to change kepada customer. Yang pertama, strategi market penetration, yaitu strategi yang bertujuan meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang telah ada di pasar melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Contohnya, promosi layanan untuk akses pendidikan. Ada bebas akses ruang guru 30 GB dan juga bebas akses Ilmupedia 30 GB. Layanan ini memberikan akses ke aplikasi e-learning dari ruang guru dan aplikasi yang tergabung dalam paket Ilmupedia seperti Clipper, Zenius, Cakap, Bahaso, dan Sekolahmu. Ada juga situs e-learning dari 137 perguruan tinggi di Indonesia dan situs pada Indonesia milik Kemendikbud RI. Contoh lainnya adalah promosi untuk akses kebutuhan work from home dengan video conference atau virtual classroom seperti CloudX Meetings bebas biaya berlangganan dengan gratis kuota 60 GB untuk host meeting dan 30 GB untuk peserta meeting. Strategi yang kedua adalah strategi product development. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa saat ini. Contohnya adalah Telkomsel Orbit yang dirilis untuk memenuhi kebutuhan internet yang semakin banyak di saat pandemi. Berbeda dengan IndiHome yang merupakan layanan internet berbasis kabel, Telkomsel Orbit menawarkan layanan internet rumahan berbasis modem yang nirkabel. Kapasitasnya lebih besar dibandingkan dengan modem konvensional. Beda halnya dengan internet berlangganan, layanan Orbit dirancang menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Layanan ini memiliki konsep prepaid, di mana pelanggan dapat membuat planning pemakaian kuota sesuai dengan kebutuhan.
Selain dua strategi tadi, untuk mendukung adaptasi new normal, Telkomsel juga mengimplementasikan 4G LTE di seluruh BTS USO khususnya di wilayah 3T. Langkah ini adalah upaya lanjutan Telkomsel untuk pemerataan akses jaringan broadband hingga ke pelosok negeri, guna memudahkan aktivitas digital masyarakat di tengah adaptasi new normal. Itulah tadi bagaimana industri telekomunikasi khususnya Telkomsel bertahan di tengah pandemi. Semoga video ini bermanfaat kawan-kawan semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.